sehat jasmani rohani, sejuk bersih hijau lingkungan, membangkitkan semangat belajar kami. SMA Negeri 2 Rambatan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat, Bu. Sudah siap untuk belajar semuanya? Siap, Bu. Terlebih dahulu siapkan, terus berdoa. Depan siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, tadaruslah terlebih dahulu. Untuk tahfiz hari ini siapa selanjutnya? Ya, sorry, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadarus bersama tadi dan dilanjutkan tahfiz yang disampaikan oleh Qori tadi. Ibu harapkan pembelajaran kita hari ini dapat kita semua terima dengan baik dan ilmu yang Ibu berikan atau Ibu sampaikan berkah hendaknya. Amin. Nah, terlebih dahulu siapa yang itu tidak hadir hari ini? Farhat Yaldi sama Rasulullah, Bu. Farhat Yaldi sama Rasulullah. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Dan silakan keluarkan buku catatannya dan 2 orang tolong bantu Ibu ambilkan buku paket di depan. Sekaligus bagikan ke temannya. Masuk materi hari ini, Ibu akan mengulang lagi materi sebelumnya karena materi sebelumnya itu masih berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemarin udah Ibu jelaskan tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Nah, siapa yang bisa menjawab apa itu barisan aritmatika? Ya, Gea, silahkan. Barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan benda atau selisih antara 2 suku berurutan selalu sama tetap konstan disebut barisan aritmatika. Ya, oke, good job. Selanjutnya kemarin rumus suku Kn dari barisan aritmatika siapa? Sarah, silakan. Rumus suku UN yaitu UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali B. Nah, oke, bagus. Nah, selanjutnya tentang barisan geometri. Siapa yang bisa? Oke, Qori, silakan. Suatu barisan antara 2 suku berurutan selalu tetap atau konstan. Nah, oke, selanjutnya rumus Kn dari barisan geometri. Siapa yang bisa? Oke, Ezi. Barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Pelajaran hari ini kita masuk ke materi deret aritmatika. Dah, gunanya kita mempelajari deret aritmatika ini. Dah, pada pembelajaran hari ini itu akan sangat berguna bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menjelaskan salah satu manfaat atau tujuan kita mempelajari deret aritmatika hari ini. Ya, oke, kita Untuk meramalkan penduduk di beberapa tahun ke depan. Untuk materi hari ini, materi pokoknya itu tentang deret aritmatika. Nah, di mana CP-nya itu kita dapat menggeneralisasi sifat-sifat dari barisan dan deret aritmatika dan geometri. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, kita tahu apa itu pengertian dari deret aritmatika.
Untuk yang kedua, kita akan menentukan rumus jumlah suku ke N dari deret aritmatika. Nah, dan untuk yang ketiga, kita nanti bisa memecahkan masalah dari deret aritmatika ini. Untuk materi deret aritmatika ini, nantinya kita akan bekerja dalam kelompok. Nah, untuk satu kelompok, masing-masing anggotanya bisa terdiri dari 6 atau kalau kurang nanti kita bisa terdiri dari 7 orang. Mana nanti Ibu akan menilai dari tugas kelompok ini, di mana nanti kita akan sehingga nanti kita akan mencapai KKTP kita atau KKM-nya. Nah, yaitu nilainya 70. Duduk di kelompoknya masing-masing. Ulang, kerjakan tugas ini dulu baru boleh pulang. Nah, masing-masing kelompok udah dapat LKPD? Nah, sebelum kita kerjakan, coba baca dulu petunjuknya. Yang pertama, berdoa sebelum mengerjakan LKPD. Nah, berdoanya dalam hati aja. Yang kedua, tuliskan kelompok dan identitas peserta didik. Nah, berarti Ibu putuskan aja yang ini kelompok 1, 2, 3, yang ujungnya 4. Nah, nanti tuliskan nama-namanya. Yang keempat, jawablah pada titik-titik yang tersedia. Yang kelima, ikuti petunjuk pada setiap pertanyaan. Dah, kerjakanlah yang langkah yang kedua dulu, tuliskan kelompoknya. Nanti dilanjutkan mengisi titik-titik yang ada di LKPD ini. Bagi yang tidak paham, boleh tanyakan ke Ibu, nanti Ibu bimbing. Dah, janganlah. Udah dituliskan kelompok dan nama anggotanya. Dah. Kalau yang sudah, yang pertama, ayo bereksplorasi dan berpikir kritis. Nah, di situ jika ada sekelompok siswa dan semua siswa saling berjabat tangan, maka berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Lihat di kolom pertama, ada berapa siswanya? 2. Nah, jika ada 2 orang, maka banyak jabat tangan yang terjadi adalah 1. Dah, bisa langsung dicobakan? Dah, iya 1 yang terjadi. Nah, cobakan. Mana siapa masing-masing kelompok ambil 2 orang. Dah, emang 1 yang terjadi jabat tangannya? Iya. Dah, tulis 1. Dah, tulis ya. Dah. Yang jika ada 3 orang, banyak jabat tangan yang terjadi adalah? Ambil 3 orang. Masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok ambil 3 orang sampelnya, jabat tangan, lakukan jabat tangan. 3, Bu. Yakin 3? Iya, Bu. Terus? Nah, iya 3. Udah dipraktekkan? Dah, langsung isi. Nah, jika ada 4 orang, banyak jabat tangan yang terjadi. Nah, jadi kalau ada 4 orang, berapa jabat tangan yang terjadi? 6. Dah, isi. Contoh yang di atas itu kan gambarnya hanya sampai 4 orang. Dah, sekarang isi tabel yang di bawahnya itu. Dah, kalau 2 orang berapa jabat tangan? 1. Dengan uraiannya atau deret bilangannya 1. Kalau 3 orang banyak jabat tangannya? 3. Dengan uraiannya 1 ditambah 2. 1 tambah 2 ya 3? Ya, dah. Kalau 4 orang berapa tadi? 6. Dah, isi titiknya itu. 6 orang dengan uraian 1 ditambah 2 ditambah 3. Ya, 6. Ya. Dan sekarang cobakan kalau 5 orang.
lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, jawab pertanyaannya. Apakah uraian dari jumlah jabat tangan merupakan bentuk penjumlahan dari barisan bilangan? Maksud ibu tadi, maksudnya pertanyaan itu yang 1, 3, 6, 10 itu merupakan penjumlahan dari barisan bilangan? Iya kan? Nah, di mana tadi kan 1 itu kan 1 saja. Kalau yang 3, 1 ditambah 2. Yang 6 tadi 1 tambah 2 tambah 3. Jadi dia merupakan penjumlahan dari barisan bilangan? Ya, dah berarti boleh dilingkari ianya atau di checklist yang ianya. Dah. Yang kedua, apakah barisan bilangan tersebut merupakan barisan aritmatika? Iya. Konsep barisan aritmatika tadi apa? Apa? Suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku yang berurutan atau konstan. Dan kita dapat tadi barisannya berapa? 1, 3, 6, 10. Tetap dia konstan dia. Nah, jadi dia merupakan barisan aritmatika. Nah, berarti checklist yang tidaknya. Dah. Untuk pertanyaan yang ketiga, bentuk penjumlahan dari barisan bilangan akan membentuk. Dah, petunjuknya pilih yang pada kotak membentuk barisan deret aritmatika dia atau deret bilangan. Deret bilangan. Dah, berarti isi itu. Untuk pertanyaan yang nomor 4, bentuk penjumlahan dari suatu barisan aritmatika disebut apa? Deret aritmatika. Nah, yang kelima, pilihlah yang merupakan contoh deret aritmatika. Nah, di antara yang 3 ini, pilih yang mana dia contoh dari deret aritmatika. 1, untuk yang nomor 5 itu mana dia yang contoh deret aritmatika? Yang A, Bu. Yang A. Yang A. Alasannya? Karena yang A saja merupakan barisan dari aritmatika. Jadi dari kegiatan yang sudah kita lakukan di atas, kita dapat menyimpulkan deret aritmatika itu adalah, ada yang bisa menyimpulkan? Nah, atau langsung ditulis di LKPD-nya. Selesai kita mengisi pengertian dari deret aritmatikanya. Berarti TP kita yang pertama sudah terpenuhi atau sudah tercapai, di mana tadi kita mengetahui pengertian dari deret aritmatika. Nah, lanjut untuk yang kedua, TP kita yang kedua, kita akan menentukan jumlah atau rumus jumlah dari deret aritmatika. Nah, ayo ikuti langkahnya juga. Di mana masalah 2 dituliskan. Berapakah jumlah deret bilangan berikut? Nah, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah titik-titik ditambah 15. Nah, kalau kita cari manual, kita harus mencari dulu kan berapa suku selanjutnya atau suku yang di titik-titik itu. Dah, iya kan? Dah. Kalau misalkan kita mau mencari manual, coba cari manual dulu. Berapa suku, berapa jumlah barisannya? Tentukan dulu berapa barisan selanjutnya dulu. 1 ke 3 itu selisihnya berapa? 2. 3 ke 5? 2. Berarti bedanya nanti 2. Berarti suku selanjutnya setelah 5 berapa? 7. Tulislah 7. Lanjutkan barisan selanjutnya dulu. Tulis saja di atasnya. Berarti 1 ditambah 3 ditambah 5. Cari manual, berarti kan kita tambahkan satu-satu. Coba berapa hasilnya atau kita tambahkan satu-satu? Ya, udah
Udah dapat tadi kalau kita mencari secara manual? Nah, kalau misalkan kita mencari secara manual, berarti kan itu lama. Nah, jadi salah satu gunanya kita mempelajari deret aritmatika ini, inilah gunanya mempermudah kita dalam penghitungan suatu barisan. Nah, ikutilah langkahnya. Yang pertama, apakah deret tersebut merupakan deret aritmatika? Ya, karena bedanya sama. Nah, jika ya, maka nilai A. A kemarin apa? Pertama. Nah, segi pertamanya berapa? 1. Dan B-nya? Bedanya berapa? 2. Nah, tulis. Nah, untuk selanjutnya lengkapi titik-titik berikut. Garis hubung menunjukkan penjumlahan dari bilangan. Nah, sehingga nanti kalau kita ikuti langkah yang 3 dan 4 ini, nah, sehingga nanti kita dapat rumus jumlah suku KN pada barisan aritmatika itu. Setelah kita dapat rumus deret aritmatikanya atau penjumlahan dari barisan aritmatikanya, nah berarti sudah tercapai TP kita yang kedua, yaitu menentukan rumus jumlah suku KN dari deret aritmatika. Nah, untuk yang ketiganya kita memecahkan masalah menggunakan rumus suku KN pada LKPD-nya. Nah, kalau sudah, kita selanjutnya akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kita pada LKPD tadi. Nah, kelompok berapa yang akan maju ke depan? Kelompok 2. Oke, silakan Sarah maju ke depan. Ya. Baiklah, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa itu deret aritmatika. Deret aritmatika adalah suatu deret yang diperoleh dari menjumlahkan suku-suku pada barisan aritmatika. Rumus deret aritmatika yaitu Sn sama dengan N per 2 buka kurung A tambah UN tutup kurung, atau Sn sama dengan N kurang per 2 buka kurung 2A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali B. Demikianlah presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah presentasi dari kelompok 2, ada enggak kelompok lain yang mau menanggapi? Yang mana ada enggak hasilnya yang beda? Hasil diskusinya antar kelompok yang beda. Selanjutnya akan masuk ke kegiatan penutup, yaitu menyimpulkan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Nah, kelompok 3, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Rumus deret aritmatika, yaitu Sn sama dengan N per 2 buka kurung A tambah UN tutup kurung. Nah, oke. Selanjutnya, supaya Ibu mengetahui apakah Ananda paham atau sudah memahami pembelajaran hari ini, Ibu akan melakukan kuis atau Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Dela, apakah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 merupakan deret aritmatika? Bagaimana Dela? Apakah dia merupakan deret aritmatika? Enggak, Bu. Alasannya? Karena selisih kedua suku berbeda. Dan bagaimana dengan teman-teman yang lain? Sama jawabannya dengan Dela? Sama. Nah, dengan alasan? Dengan alasannya? Selisih antara sukunya berbeda. Menutup pembelajaran hari ini, kita adakan refleksi pembelajaran pada hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah materinya bisa dipahami atau sulit dipahami? Bisa dipahami. Terus metode yang Ibu berikan dengan diskusi kelompok ini
Lebih enak belajarnya dengan kelompok atau sendiri-sendiri? Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pembelajaran kita pada pertemuan selanjutnya, kita langsung masuk ke deret geometri. Ibu harapkan Ananda semuanya mempelajari terlebih dahulu di rumah apa itu tentang deret geometri. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita ucapkan sama-sama, kita ucapkan